Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi ke-10, kita akan membahas tentang data warehousing dan data mining. Untuk data warehousing, seperti namanya ya, jadi data warehousing itu dia bisa diartikan sebagai gudang data, yaitu kumpulan dari komponen-komponen hardware dan software yang dapat digunakan untuk mendapatkan analisa yang lebih baik dari data yang berjumlah sangat besar sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya data warehousing itu tugasnya mengumpulkan data yang sangat besar hingga nanti akhirnya dipakai datanya itu untuk sebuah laporan, analisis, kemudian data mining. Dari mana data itu berasal? Banyak sekali data sumber yang mensuplai data gitu. Jadi di sini ada berbagai data kecil ya, dan mungkin ada beberapa aplikasi yang juga running di sini yang dia itu mensuplai ke dalam sebuah data warehousing ini. Seperti itu. Sebenarnya apa manfaat dari data warehousing? Biasanya digunakan untuk yang pertama tentang tren bisnis dan membuat perkiraan keputusan yang lebih baik. Jadi, apa yang terjadi di data-data kecil itu semuanya disimpan untuk nantinya bisa dianalisis sebenarnya yang menjadi tren, misalkan ya di data order itu apa gitu ya, yang sering dipesan oleh seseorang itu apa. Kemudian kalau di misalnya di awal bulan itu yang sering terjual apa, yang kalau di akhir tahun misalkan yang sering terjual apa, itu masuk ke data warehousing ini. Yang kedua, menganalisa informasi mengenai penjualan harian dan membuat keputusan yang cepat dalam mempengaruhi performa perusahaan. Jadi terkait dengan analisis informasi ya, misalkan ini penjualan harian ya. Jadi tak lain, kenapa kok mengkoleksi data? Itu tak lain untuk kita mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari beberapa aplikasi yang terkoneksi. Mungkin aplikasinya tidak seragam ya, dia mengurusi tentang misalkan di sini ada kontak, ada order, ada payment, ada produk, itu dijadikan satu di dalam sebuah gudang data atau data warehouse. Nah, untuk aplikasi data warehousing banyak sekali ya. Yang pertama adalah sales and marketing analysis across all industries. Jadi yang sering memakai itu sebenarnya market ya, sales, penjualan ya. Jadi jual beli itu kan kita perlu untuk menganalisis konsumen. Konsumen hari ini tuh trennya kemana sih, condongnya beli apa. Kalau sudah dapat informasi itu, untuk selanjutnya ya kita tinggal ajukan untuk keputusan hari ini yang dijual atau menambah stok terkait produk tertentu yang berkaitan dengan tren yang terjadi, misalkan seperti itu. Inventory turn and product tracking in manufacturing. Jadi pergudangan juga dia karena berhubungan dengan penjualan ya, dia juga sering memakai aplikasi data warehouse. Manajemen analisa penjualan, perbaikan analisa program pemasaran dan efektif. Di manajerial juga pakai untuk menganalisis ya penjualan, keuntungan, kemudian marketing itu dia menggunakan juga. Kemudian keuntungan dari jalan raya atau analisis risiko pengemudi dalam hal transportasi. Jadi ini mungkin nanti hubungannya dengan mungkin dikasih sensor kan atau dikasih kamera yang semuanya itu mengambil informasi kecepatannya berapa, kemudian mobil yang sering lewat atau di lajur yang mana sering dipakainya mobil itu semuanya tersimpan, bisa disimpan di dalam warehouse. Analisa keuntungan atau resiko penetapan pajak atau mendenda dalam bank itu juga dia urusannya pajak ya, tentang denda, resiko penetapan itu juga bisa. Kemudian analisa tuntutan dari deteksi penggelapan dan asuransi. Di dunia asuransi
juga bisa. Jadi sebenarnya data warehouse itu banyak sekali fungsinya ya, karena dia sifatnya untuk menyimpan data gitu. Nah, yang kita mengenal di dalam warehousing itu, data warehousing ada operasional data. Operasional data adalah data yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Data ini mempunyai ciri disimpan, diperoleh, diupdate oleh OLTP, namanya Online Transactional Processing. Contohnya sistem pemesanan ya, ordering ya, aplikasi perhitungan atau order entry application. Kemudian operasional data biasanya disimpan dalam relational database. Jadi yang perlu kita catat, operasional data itu ya operasional ya, data tapi yang digunakan untuk operasional. Jadi dia sifatnya cepat update ya, cepat nambah, cepat update gitu ya. Kemudian karakteristiknya di sini sering terperbarui ya, tadi kan cepat update dan transaksi yang bersifat online. Karena sifatnya operasional, maka ya harus online biar bisa diakses oleh yang butuh gitu ya. Dan seringnya dia diperbarui, cepat update. Non-historical data, tidak lebih dari 3-6 bulan lamanya. Ini biasanya aja sih, cuman karena perkembangan storage juga nggak ada salahnya untuk kita simpen untuk operasional data ini gitu. Cuman ya nggak lama, dia bukan data yang tetap gitu ya. Dioptimalkan untuk proses transaksi, karena operasional berarti hubungannya dengan transaksi. Tingginya normalisasi dalam relational database untuk memudahkan pembaruan, pemeliharaan, dan integritas. Jadi ada namanya normalisasi juga di sini karena memang hubungannya sama transaksi ya, di dalam relational database. Kemudian yang kedua ada informational data. Kalau informational data, dia sifatnya itu atau disimpan dalam format untuk membuat analisa lebih mudah, biasanya lebih sering disimpan daripada yang operasional tadi ya. Analisis dapat berupa dukungan, keputusan, itu pertanyaan, kemudian pembuatan laporan, sistem informasi eksekutif, dan lain sebagainya. Informational data dibuat dari nilai yang terdapat pada operasional data yang ada, kemudian informational data nantinya membentuk sebuah data warehouse. Jadi informational data ini sifatnya lebih jarang diupdate gitu ya, lebih mengendap gitu daripada yang transaksional data tadi, daripada yang operasional data ini. Kita lihat ciri informasional data. Yang pertama, sifatnya rangkuman, terus dinormalisasi dan direplikasi. Sudah normal karena memang ada operasional ya. Replikasi ini tujuannya untuk membackup data. Jadi kalau data kita di komputer atau di server utama itu gagal, data itu artinya mati servernya atau rusak gitu, maka dia akan mengakses server yang replikasinya. Jadi akan mengakses server di lain tempat hasil dari replikasi server utama. Kemudian jarang diperbarui dari data operasional karena sifatnya informasi. Dioptimalkan untuk aplikasi mendukung keputusan, nanti memang kegunaannya untuk mendukung manajerial dalam mengambil keputusan. Mungkin hanya bersifat read only, tidak ada pembaruan yang diizinkan. Ada beberapa yang dia strict banget ya, dikasih akses read only, jadi hanya melihat aja tanpa bisa mengubah atau bahkan menghapus. Disimpan dalam sistem yang terpisah untuk mengurangi dampak pada sistem operasional, karena memang yang operasional ya udah operasional, dia sifatnya online, bisa nggak diakses oleh banyak orang, kemudian butuh cepet gitu ya. Tapi kalau ini kan informasional, dia tidak butuh diakses banyak orang seperti operasional ya, karena sifatnya hanya untuk menyimpan informasi yang sudah dirangkum, sudah diformulasikan dari yang hasil operasional tadi gitu. Kemudian kita mengenal metadata juga di dalam data warehousing. Ini mengenai informasi mengenai data warehouse, dan data yang diisi ke dalam data warehouse dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama technical data. Ini sifatnya operasional,
meliputi skema operasi pergerakan data. Kemudian ada bisnis data, ini membantu user mencari informasi dalam data warehouse tanpa mengetahui implementasi database-nya. Memberikan informasi pada user. Yang pertama itu bagian how current it is, jadi kapan data itu dipindah ke data warehouse. Kemudian which operational database, dari mana data itu berasal gitu. Dan informasi lainnya untuk mengukur kereliability data. Reliable itu artinya dia bisa dipercaya, bisa diandalkan gitu. Semua data ini menunjukkan sebagai metadata atau data about the data. Jadi metadata itu data di dalam data ya, yang dia isinya biasanya petunjuk atau kunci atau keyword ya, atau semacam data untuk kita bisa terkoneksi ke aplikasi yang lainnya, seperti itu. Jadi ketika connect aplikasi yang lain, misalkan data warehouse punya aplikasi sendiri ya, maka metadata ini yang dilihat, bener nggak nih datanya dari sistem yang kita punya, yang kita konekkan. Jangan-jangan dia bukan dari situ, atau dia merupakan hasil phishing ya, atau hasil kejahatan dari seseorang yang diselundupkan informasinya. Maka dilihat dari metadata ini gitu. Business Intelligence Software itu ada banyak. Jadi Business Intelligence Software ini fungsinya dia untuk bisnis ya, manajemen bisnis, tapi lebih dari sekedar cuman CRUD ya, create, read, update, delete. Tapi ada bagian intelligence-nya, yaitu analisis, sehingga nanti bisa mendukung keputusan. Yang pertama adalah DSS atau Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Dia fungsinya untuk mendukung keputusan. Yang kedua, Executive Information System atau AIS, menggabungkan dukungan keputusan dengan kemampuan analisis yang ditingkatkan dan akses ke sumber daya luar. Jadi AIS ini versi advance-nya DSS, yang dia biasanya hanya bisa diakses oleh eksekutif ya, direksi, kemudian bos, pimpinan, kepala, seperti itu. Maka karena butuhnya pimpinan itu bukan data yang jelimet detail, tapi dia hanya butuh data untuk mensupport keputusannya, maka perlu proses analisis di dalam sistem ini, yang bisa juga connect selain ke database yang dipunyai di dalam, dia juga punya akses ke sumber daya luar. Jadi karena bos pengen membuat sebuah keputusan, maka dia harus mempertimbangkan banyak hal, dan banyak hal itu bisa ditemukan di AIS ini. Plus analisisnya juga, jadi sudah ada softwarenya, sudah ada kemampuan atau fitur untuk menganalisis data. Kemudian data mining tools ini yang memungkinkan otomasi analisis data kita untuk menemukan pola dan aturan yang dapat kita gunakan untuk menyesuaikan operasi bisnis. Lanjut kita akan bahas data mining ya, tapi di sini sudah dibahas bahwa data mining itu merupakan kelanjutan dari data warehousing gitu. Karena untuk apa data disimpan di data warehouse kalau nggak di mining salah satunya, kalau nggak diambil nilainya. Maka yang dilakukan oleh data mining tools ini, yang pertama adalah menemukan polanya dan aturan yang bisa digunakan untuk menyesuaikan, untuk mendukung keputusan. Jadi dilihat di data warehouse, data penjualan dari minggu ke minggu itu dilihat trennya seperti apa. Apakah minggu pertama itu dia masih di bawah grafiknya, atau malah di atas karena tanggal muda ya kan, banyak penjualan, banyak transaksi di situ. Kemudian di minggu keempat karena akhir bulan, maka dia grafiknya turun. Nah itu kan pola ya, tren. Jadi polanya kalau tanggal muda banyak terjadi transaksi di situ, maka keputusannya seperti apa ya? Keputusannya nanti banyak ya, bisa memberikan
promo-promo, memberikan apa namanya bingkisan dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjut ke data mining. Apa itu data mining? Mining ya, mining itu kan menambang ya, menambang data. Jadi data yang disimpan di warehouse itu ditambang sama data mining ini, yaitu mencari informasi yang berharga di dalam suatu data yang berjumlah besar. Eksplorasi dan analisa secara otomatis atau semi-otomatis dari suatu kuantitas data yang besar yang bertujuan untuk mencari pola dan aturan yang berarti. Kayak kita bayangkan orang menambang itu kan mengambil sesuatu yang tersembunyi di dalam hamparan tanah misalkan, atau hamparan laut. Itu juga sama. Data yang banyak disimpan, data yang besar sekali disimpan di warehouse itu kita ambil sarinya itu apa, sari patinya atau nilai berharganya itu apa yang ada di situ dalam data yang berjumlah besar. Dan setelah ketemu maka dieksplorasi. Oh, saya nemu nih ternyata bagian ini yang menarik, maka dieksplorasi. Oke lah, saya akan fokus di sini, yang lain saya singkirkan dulu. Eksplorasi, mendalam, kemudian ketemu analisa. Oh, ternyata kita berhasil menganalisa seperti ini. Nah, seperti itu. Sehingga nanti endingnya di data mining itu polanya ketemu, kemudian aturannya juga kelihatan. Oh, ternyata mainnya seperti ini nih konsumen dalam membeli produk kami. Nah, gitu misalkan. Knowledge discovery in databases. Jadi ada penemuan atau pengambilan keputusan knowledge ya, pengetahuan dalam sebuah database. Jadi jangan dikira database yang disimpan itu tidak berharga, hanya berisi nama, alamat, tanggal lahir, itu nggak berharga. Tapi di situ kelihatan nanti polanya seperti apa. Ya. Nah, untuk menemukan discovery, untuk menemukan knowledge ya, ada beberapa step ya yang ada di data mining. Yang pertama di sini operasional database. Jadi di sini ada operasional. Create, read, update, delete terjadi di sini. Jadi misalkan kalau data transaksi ya, transaksi semuanya muncul di sini. Pembelian, penjualan, yang dibeli apa aja, kemudian siapa yang beli itu muncul di sini. Kemudian clean, collect, summarize. Ada proses resum di sini. Bersihkan yang nggak kepakai, kemudian dikumpulkan dan di summarize, dirangkum apa aja yang penting. Kemudian masuk ke data warehouse yang kita bahas tadi ya. Oke, disimpan di sini. Nah, di sini nanti sudah mengendap nih informasinya melalui informational data tadi ya. Kemudian setelah mengendap di sini, ada kalanya ini sudah masuk ke mining ya, data preparation. Jadi data yang ada di sini itu mulai dibangkitkan lagi, mulai diambil, mulai dipanggilin lagi di data preparation. Kemudian setelah kita ambil datanya yang penting-penting ya, yang berguna ketika ingin memining data, itu di training datanya. Training itu artinya kita jalankan sebuah algoritma untuk mencari misalkan informasi tersembunyi di dalam data itu. Mencari polanya tadi ya, mencari pola, kemudian mencari aturan yang terjadi, dan seterusnya. Itu namanya di training. Jadi nanti di sini akan muncul hasil ya. Ini ada dokumen hasil dari training data di sini. Jadi hasil-hasilnya itu nanti akan di mining. Itulah di sini baru terjadi data miningnya, proses data mining, yaitu mencari sesuatu yang berharga di hasil training data tadi. Ya, setelah ketemu, setelah diproses, ini istilahnya masih setengah matang ya. Dia belum matang karena belum ketemu yang diinginkan, baru di mining. Nah, di sini baru ketemu modelnya apa, polanya seperti apa, aturannya seperti apa terkait data yang tadi diolah di sini gitu. Karena sudah melewati proses data mining. Kemudian setelah ketemu,
model, pola, aturan, itu ada proses verifikasi dan evaluasi gitu. Jadi kalau verified hasilnya benar, artinya hasilnya dapat diterima secara nalar gitu ya, ya udah berarti end gitu ya. Tapi kalau ketika dievaluasi kok gini ya, kok beda ya, maka proses dilanjutkan lagi, diulang lagi ya, mulai dari awal. Mungkin algoritma yang ada di sini ini salah, atau yang ada di sini kurang tepat gitu. Jadi ada kalanya mengevaluasi hasil dari data mining. Kemudian ini adalah siklus bisnis dari data mining ya. Yang pertama, identify business opportunities where data can provide. Jadi diidentifikasi kesempatan kita untuk mengambil data itu ada nggak. Terus employ data mining to gain knowledge. Jadi di sini sudah pakai data miningnya, data mining tools ya. Kemudian act on the knowledge. Jadi apa yang didapat dari sini ya, itu disampaikan, direkam, dikumpulkan, kemudian baru measure effectiveness of your effort. Ya, baru di sini dibuat sebuah keputusan berdasarkan apa yang sudah kita didapatkan dari sebuah proses data mining menggunakan analisis sebelumnya. Jadi kalau di sini sudah penentuan keputusan, ya udah, kalau ada lagi yang ingin diatasi ya, di proses, maka kembali lagi di sini. Seperti itu. Kenapa sih data mining itu perlu? Karena data yang dikumpulkan dan disimpan dengan kecepatan yang sangat besar ya. Yang pertama sensor, kemudian teleskop, microarrays generating gene expression data, scientific simulation generating rapid of data. Jadi semuanya karena memang adanya data yang sangat besar. Data yang besar kalau nggak diapa-apakan untuk apa ya kan? Maka perlu adanya data mining. Teknik tradisional yang tidak layak lagi. Jadi kita nyimpen data tapi kita hanya cuma select bintang, select bla 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 from itu kurang cepat dan masih tradisional. Digunakan untuk mereduksi data atau data dibagi-bagi. Jadi ada kalanya data mining itu digunakan juga untuk mereduksi data. Jadi dipilah-pilah datanya, katalog, klasifikasi, pembagian data, dan membantu para ahli sains dalam hipotesa. Jadi endingnya di sini nanti data mining itu nanti yang pakai adalah ahli sains dalam hal hipotesa. Jadi dievaluasi kemudian dihipotesis apa yang menjadi pola dari data yang dikumpulkan selama ini. Nah, jenis tasknya dari data mining: klasifikasi, clustering, association rule discovery, regression, dan deviation detection. Yang pertama adalah classification atau klasifikasi ya. Jadi ini tugasnya karena pertama ya, dia memberikan kumpulan record atau training set. Setiap record berisi sifat tertentu, atribut. Salah satu dari atribut adalah kelas. Dan yang kedua, mencari sebuah contoh atau model untuk kelas atribut sebagai fungsi dari suatu nilai dari atribut yang lain. Nomor 3, tujuannya adalah record-record yang tidak kelihatan ditunjuk menjadi suatu kelas secepat mungkin. Jadi di proses pertama ini, dia hanya mengklasifikasikan data. Mengklasifikasikan, nanti dibentuk kelas-kelas gitu ya, untuk menyimpan hasil klasifikasinya itu. Jadi ini misalkan ya, ada data, mungkin data warga ini tentang pajak, dites dulu, artinya di pra-proses, atau di sini diproses untuk miningnya, kemudian menghasilkan sebuah model ya. Kemudian ini juga sama, ada data sama ya dengan ini juga di trainingnya datanya, kemudian diklasifikasi, kemudian menghasilkan sebuah model atau
pola ya, pattern. Yang kedua adalah clustering. Setelah diklasifikasikan, kemudian di cluster. Cluster itu memberikan seperangkat poin data dan masing-masing memiliki atribut dan ukuran yang sama. Poin-poin di dalam satu cluster hampir sama dengan yang lain. Poin-poin data di dalam cluster yang berbeda kurang mirip dengan yang lain. Jadi dalam clustering itu dipisah misalkan sesuai warna atau sesuai karakteristik A gitu ya. Kemudian cluster B sesuai karakteristik B, gitu. C dan seterusnya. Nah, nanti akan kelihatan akan lebih condong di mana yang terjadi di data itu. Kemudian association rule discovery ini sudah mulai mengeset atau memformulasikan ya, memberikan satu set catatan yang masing-masing berisi sejumlah item dari koleksi yang diberikan, menghasilkan aturan ketergantungan yang akan memprediksi terjadinya suatu item berdasarkan kemunculan barang-barang mereka. Nah, ini sudah muncul sebuah formulasi untuk memprediksi apa yang ditemukan di dalam pola tersebut, atau pola apa yang ditemukan di dalam kumpulan data yang sudah di training tadi. Misal, ini anggap aja ID customer ya. Customer pertama itu barang yang dibeli susu, Coke, sama milk. Kedua ini dan seterusnya. Apa yang kita dapatkan informasi? Apa yang didapatkan di sini? Maka di sini ada aturan yang ditemukan. Misal, orang yang beli susu itu kebanyakan juga dia beli Coca-Cola ya, karena di sini Coke milk, ini milk, Coke milk, ya kan? Terus orang yang beli diaper sama milk itu juga pasti beli bir, sesuai data ini ya. Diaper, milk, bir, diaper, milk. Oke, inilah rules yang ditemukan. Kenapa bisa seperti itu? Berarti ada keterkaitan antara milk dan Coke gitu. Mungkin tempatnya di sebelahan gitu ya, di rak supermarket itu atau minimarket gitu. Ini juga sama. Tapi ini hanya contoh ya, ini orang barat ya. Kalau orang beli susu itu kebanyakan pasti beli Coke. Kalau di sini, kalau orang beli diaper, Pampers ya, sama susu itu juga pasti beli bir gitu. Itu aturan yang terjadi di sini. Nah, seperti itu yang ditemukan di association rule discovery. Kemudian ada regression. Regression ini memperkirakan suatu nilai dari pemberian nilai variabel yang berlanjut berdasarkan nilai dari variabel yang lain. Pentingnya mempelajari statistik neural network, bisa memperkirakan banyaknya penjualan berdasarkan pemakaian iklan, kemudian memperkirakan kecepatan putaran terkait suhu, kelembapan, tekanan udara, dan seterusnya. Kemudian perkiraan waktu dari persediaan barang di suatu pasar. Jadi di regression itu dia ada perkiraan nilai dari nilai yang lain gitu. Jadi saling mempengaruhi, nilainya yang didapatkan itu dipengaruhi oleh nilai yang lain gitu. Makanya di situ ada cabang ilmu yang lain, statistik, kemudian neural network, karena ada prediksi di situ, ada perkiraan ya. Di sini sudah masuk ke rumus ya. Kemudian deviation detection. Nah, ini biasanya ditemukan atau efek lain, efek samping dari data mining, yaitu menemukan perubahan yang paling banyak berarti pada data dari ukuran sebelumnya atau normative values. Kategori atau golongan yang biasa terpisah dari tugas data mining yang lain. Kemudian perubahan klasifikasi, clustering, analisa time series dapat digunakan sebagai rata-rata untuk mencapai tujuan. Jadi di sini ditemukan perubahan, artinya ada sesuatu yang beda dengan pola gitu ya, pengecualian. Makanya di situ hal yang wajar
terjadi di data mining, karena memang informasi itu diambil secara random ya, atau secara acak. Kita nggak ngatur, nggak men-setting informasinya itu harus smooth gitu ya, harus baik, harus bagus gitu. Makanya deviation ini bisa terjadi di dalam data mining. Perubahan klasifikasi, clustering, analisa time series dapat digunakan sebagai rata-rata untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya nanti disesuaikan gitu ya, yang terjanggal tadi dibuat rata-ratanya seperti apa untuk biar datanya itu bagus kayak gitu. Itu saya kira untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.